ambil firman dulu. Apa yang saya sampaikan hari ini itu sebetulnya dia nggak janjian sama William, tapi William belajar untuk connect dengan Tuhan, dan yang disampaikan ya sebetulnya ya pesan Tuhan hari ini untuk kita dengar ya. Tidak ada yang ngantuk ya? Julius dari mana? Julius dari mana? Oke. Tidak ada yang ngantuk ya? Ya. Halo Bu Grace. Terima kasih sudah hadir. Yuk. Yesaya 5 ayat 13 sampai 17. Yesaya 5. Apa yang saya sampaikan hari ini karena apa ya? Setiap hari, hampir setiap hari handphone saya itu bunyi. Handphone saya itu kayak ambulan. Tolong. Intinya tolong. Intinya ibu tolong. Ya. Dan dari situ saya terus ngobrol dengan Tuhan, bisa jadi kita Tuhan, bisa jadi kita sudah saya kasih tahu berulang-ulang. Ya itulah. Memang sudah ada yang ditetapkan jadi kambing dan domba. Sudah ada yang ditetapkan menjadi terang dan gelap. Tetapi Tuhan itu sudah melakukan semuanya. Terserah kita mau jadi terang atau mau jadi gelap, gitu ya. Yesaya 5 ayat 13 sampai 17. Sebab itu umatku harus pergi ke dalam pembuangan. Perhatikan ya. Sebab itu umatku harus pergi ke alam pembuangan. Itu umatnya harus pergi ke pembuangan. Oleh sebab mereka tidak mengerti apa-apa. Tidak mengerti apa-apa. Orang-orang yang mulia akan mati kelaparan. Orang mulia loh ini. Orang mulia berarti punya kuasa, punya kedudukan, punya segalanya. Ini mati kelaparan. Dan kalayak ramai akan menderita. Sebab itu dunia orang mati akan membuka kerongkongannya lapang-lapang dan akan mengangkat mulutnya lebar-lebar dengan tiada terhingga. Ini yang namanya roh maut. Ini yang namanya roh maut ya. Ada begitu banyak di sekeliling kita yang berkata, aku mau bunuh diri saja, betul nggak? Ya. Depresi. Dan mereka berkata, aku nggak pengen hidup lagi. Itulah roh maut. Jadi dunia orang mati akan membuka kerongkongannya lapang-lapang dan akan mengangkat mulutnya lebar-lebar dengan tiada terhingga, sehingga lenyap ke dalamnya segala kesemarakan dan keramaian Yerusalem, segala kegaduhannya dan orang-orang yang bersukaria di kota itu. Maka manusia akan ditundukkan dan orang akan direndahkan. Ya, orang-orang apa? Sombong. Hari ini yang kita rasa kita yang sombong-sombong, dikit aja loh. Segera bertobat ya. Ciri-ciri sombong kayak apa? Tahu sendirilah. Gak usah diajari. Pokoknya yang aku rasain ini rasanya udah mulai sombong nih. Segera bertobat daripada nanti alam maut mengangkat kerongkongannya, dikejar sama roh maut. Karena apa? Kesombongan tidak ada di dalam kerajaan surga. Betul? Kita harus datang dengan jubah kerendahan hati. Tetapi Tuhan semesta alam akan ternyata maha tinggi dalam keadilannya, dan Allah yang maha kudus akan menyatakan kekudusannya dan kebenarannya. Ini ayat berikutnya ya, ini saya langsung lompat ayat 24. Maka domba-domba akan makan rumput di situ seperti di padangnya sendiri, dan kambing-kambing akan mencari makan dalam reruntuhan gedung-gedung orang kaya. Paham nggak nih ayat ini? Ada kambing, ada domba. Kalau domba ketemu rumput, kalau kambing cari makan di reruntuhan gedung, ada nggak? Ya nggak ada.
Gedung isinya apa? Bangunan, tidak ada rumput. Nah sekarang pertanyaannya, aku ini kambing apa domba? Ya, ini pertanyaan-pertanyaan dasar, tapi kita wajib mengerti. Mari perhatikan diri saya, ini kambing atau domba. Yesaya 5 ayat 24. Sebab itu, seperti lidah api memakan jerami, dan seperti rumput kering habis lenyap dalam nyala api, demikian akar-akar mereka akan menjadi busuk, dan kuntumnya akan berterbangan seperti abu, oleh karena mereka telah yang keras, karena mereka telah menolak pengajaran Tuhan semesta alam dan menista firman yang maha kudus Allah Israel. Kembalinya kemana? Firman toh? Ya toh? Mereka menolak firman. Orang-orang yang menolak firman ujung-ujungnya seperti kambing yang mencari rumput di reruntuhan gedung-gedung. Susah hidupnya, susah. Percayalah, nggak usah nyoba jadi kambing. Nah, ciri-ciri kambing apa? Sombong, keras kepala, susah diajari, punya kebenaran diri sendiri. Terus apa lagi? Pokoknya itulah ya. Cari sendiri ciri-ciri orang sombong. Apakah saya ini sombong atau tidak? Matius 25 33 sampai 36. Nanti teman-teman yang mau menyampaikan sesuatu, karena sekali lagi kita ini keluarga ya, keluarga kerajaan surga. Ada ayah, ada ibu, ada anak-anak, ada cucu-cucu. Pokoknya kita keluarga, bukan orang asing. Kalau nanti mau menyampaikan sesuatu, sampaikan. Ya. Nanti Suci juga akan sampaikan sesuatu yang dia dapatkan waktu dia mendengarkan hanya rekamannya saja. Ya, KKS punya rekaman khotbah-khotbah baik di lapas maupun di mana-mana di Zoom, pengajaran setiap Jumat. Dia hanya mendengarkan rekamannya, tetapi dia mengalami. Matius 25 33 36. Dan ia akan menempatkan udah ketemu belum? Domba-domba di sebelah kanan. Ya, domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Hari-hari ini sudah dipisahkan. Dengarkan saya, hari-hari ini sudah dipisahkan. Engkau kambing atau domba. Sudah dipisahkan. Tetapi masih ada kesempatan. Jika saya memang Tuhan, ampuni saya, ampuni kesombongan saya, itu bisa pindah ya ke sebelah kanan. Dan kambing-kambing di sebelah sudah dipisahkan ya. Domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Lanjut dong. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Nunggu nanti kalau wafat apa hari ini sudah terima? Mikir, kepalanya pening. Karena belum ngerasain kerajaan, makanya nunggu. Nantilah Bu itu, kalau saya mati ya dikubur, ada acara penguburan, baru saya ketemu kerajaan. Salah. Hari ini kalau engkau sudah memutuskan menjadi domba, engkau dengar-dengaran akan firman Tuhan, engkau sudah tinggal di dalam kerajaan, sudah dibedakan, diistimewakan, hidupmu dipelihara seperti domba yang ketemu pada rumput. Kalau hari ini engkau masih bergumul, berarti engkau masih salah jalur di sebelah kiri. Pindao sebelah kanan, nurut jadi
domba. Perhatikan ayat berikutnya. Saya ini terkaget-kaget dengan firman hari ini ya. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, KKS mengunjungi aku. KKS ini kerjaannya nyari orang sakit, bukan nyari orang kaya. KKS kerjaannya cari orang-orang yang mau bunuh diri. KKS kerjaannya cari orang-orang yang terikat sama narkoba, orang-orang yang depresi. Itu yang KKS cari, bukan cari orang kaya. Karena aku sudah kaya. Loh, nggak sombong loh. Enggak, kan kamu terhubung dengan Bapak kan kaya, betul enggak? Ya. Salahmu dewe, kabelmu orang berurusi. Kabel apa, Bu? Kabel apa? Kalian tahu ya, saya usia 54, tapi saya masih berapi-api begini. Kalian masih muda kan? Ngomongnya, ya beneran. Saya bandar. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita itu tetap ada di dalam diri saya. Saya jalan di dalam kebenaran, saya di dalam damai sejahtera. Nggak ada konflik dengan Pak Suki. Saya nggak marah-marah dengan pemimpin saya. Saya nggak marah dengan suami saya. Ya suamiku. Kalau saya konflik, saya nggak berani lo bawa suami. Saya simpan. Nanti dengerin kesaksiannya ya. Dua di belakang itu anak saya, kasih tangan dulu. Malah dua di belakang itu anak saya. Yang satu masih kuliah di Undip di Semarang, jadi nggak ikut. Supaya mereka cerita yang saya omongkan itu benar apa enggak. Setiap hari saya harus jalan di dalam kebenaran. Kebenaran itu apa? Firman Tuhan. Saya hidup di dalam damai sejahtera, tidak ada konflik dengan pemimpin, dengan suami, dengan istri. Berdamai dengan Tuhan. Saya tidak simpan kesalahan, saya tidak punya error tersembunyi. Saya selesaikan segera, tidak lebih dari 1 jam. Saya segera selesaikan dosa-dosa saya, maka saya berdamai. Yang ketiga, hidup saya penuh dengan sukacita. Senyum, jangan cemberut air. Senyum. Enak loh. Nanti Bapak Ibu KKS, penjara akan dibuka untuk seluruh KKS dari ujung ke ujung seluruh Indonesia. Saya sedang mempersiapkan semua bisa khotbah ya. Yang siap angkat tangan. Siap. Yang siap angkat tangan. Oh, jangan garuk-garuk. Yang siap khotbah di penjara-penjara angkat tangan. Angkat tangan. Iwase penjaranya tak buka dari utara sampai selatan, dari ujung-ujung ke ujung. Kalian nggak siap lah, terus saya nggak suruh khotbah terus. Siapa yang siap berbicara di penjara-penjara angkatan? Terus semuanya. Bukan kuat dan gagahku, saya tadinya juga tidak bisa bicara di depan orang. Tetapi ketika saya menjagai kabel saya, ya, maka Tuhan sendiri yang beracara. Karena aliran dari atas turun ke bawah. Kalau kamu kabelnya konslet, kamu khotbah, wah konslet kabel. Betul nggak? Yang kamu alirkan apa dari atas? Yang mau kamu sampaikan apa dari atas? Kalau kamu error, kamu menyampaikan keeroran. Ya? Oke, selanjutnya ini real.
Saya sering mendampingi orang yang mau meninggal, ya. Ini mungkin sudah terlalu sering buat teman-teman yang sudah sering mendengarkan saya, terlalu sering mendengar apa yang saya sampaikan. Tetapi ini real buat teman-teman yang punya karena penglihatan ya, dilatih ya. Pengkhotbah 10 ayat 2. Tadi domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Domba ketemu rumput hijau, ketemu makanannya. Kambing enggak ketemu, kelaparan, ketemu puing-puing. Pengkhotbah 10 ayat 2. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Jadi kamu bodoh apa pintar? Sombong, nanti kalau aku ngomong pintar aku sombong. Jangan pakai baju rohanimu untuk menutupi kebodohanmu. Ya, jadi engkau harus berhikmat. Hikmat itu membuat engkau jalan menuju ke kanan. Kanan di mana? Karena di sebelah kanan Bapa adalah domba. Ya, kalau engkau di sebelah kiri itu berarti kambing bodoh. Ya, outputnya akan nampak. Jika engkau berakar dari firman, engkau jadi domba yang mendengar gembalanya. Jika engkau kambing, tidak paham firman, akhirnya pergi ke pembuangan. Jadi tawanan iblis, isinya apa? Orang kalau ditawan iblis isinya apa? Uring-uringan, marah, komplain, khawatir, takut, cemas, ujung-ujungnya sakit. Karena di dalam tawanan, dalam pembuangan. Yesus sudah melepaskan kita semuanya dari semua ikatan, dari semua belenggu. Ya, terserah kita mau tetap diikat oleh iblis jadi tawanan atau mau bangkit jadi orang kudusnya. Naik. Kau sudah punya kerajaan hari ini meskipun engkau masih di sini. Naik. Naik itu kalau saya ngomong naik itu ada paham apa enggak sih? Apa tuh naik? Yang ngomong paham deh. Yang ngomong paham sini. Sini. Maksudnya naik itu apa? Begini kita belajar bersama-sama loh. Hah? Gini. Kalau baca di pas kasus kejadiannya Tuhan Yesus disalib, itu kan kubur-kubur terbuka, orang-orang kudus bangkit, naik bersama dengan Yesus yang naik. Tapi kita gak usah nunggu nanti kalau wafat sekarang. Ketika kamu sudah selesai dengan dirimu sendiri, hawa nafsumu, kemarahanmu, kedaginganmu, kamu naik, duduk di sebelah kanan Bapa. Yesus kan tinggal di dalam saya di dalam Yesus, betul nggak? Ya, betul. Terus jangan banyak teori deh, kalian banyakkan teori ruwet. Ya, ibadah sana sini, habis itu pulang apa ya? Yesus itu naik, kamu tinggal di dalam Yesus, betul nggak? Jadi katanya 2 Korintus 5 ayat 17, manusia baru, yang lama sudah berlalu. Kristus di dalam saya, Yesus di dalam saya. Sekarang Yesus di mana? Di sebelah kanan Bapak. Nah, kamu di mana? Oh, dong, di sebelah kanan Bapak toh. Lah katanya domba di sebelah kanan Bapak. Iya toh? Betul nggak? Paham ya? Gak usah banyak teori, bingung nanti. Pokoknya itu aja. Firman dibaca, kerjakan. Engkau sudah bebas dari ikatan dosa, segala roh maut sudah selesai, sebab Yesus mengalahkan iblis dosa dan maut. Artinya roh maut kalau mau menyentuh saya, dia minta izin dulu dengan Tuhan Yesus yang punya kunci alam maut. Sekarang kan dipegang sama Tuhan Yesus, dia minta izin dulu. Makanya kalau sekarang ini perhatikan ya, kalau ada orang mau bunuh diri tiba-tiba ketangkap sama petugas. Karena sebetulnya mereka adalah milik Yesus, ya. Oke.
Amsal 14 ayat 7. Tahan dulu ya, Amsalnya ditahan dulu. Roma 7 ayat 24 sampai 25. Roma 7 24 sampai 25. Saya beritahu buat teman-teman yang masih susah untuk melepaskan ikatan dengan duniawi, masih susah mengurusi dirinya sendiri, konflik batin. Roma 7 ayat 24. Aku manusia celaka. Siapakah? Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Perhatikan. Ada orang-orang yang susah sekali untuk melepaskan yang namanya kemarahan, ikatan dengan narkoba, ikatan dengan seks bebas, ikatan dengan kesombongan. Semua ikatan-ikatan itu buat dia itu susah. Karena apa? Kamu memang tinggal di dalam tubuh maut. Semua orang tinggal di dalam tubuh maut. Tapi sejak apa? Yesus mati. Jadi Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka dia mengalami yang namanya tubuh maut. Dia jati dirinya ya berdosa. Kondisinya memang pendosa gitu ya. Setelah Yesus mati dan bangkit, saya mengenakan Yesus. Waktu saya mengenakan Yesus, saya terima Yesus, saya tidak lagi punya tubuh maut. Ayat 26. Ayat 24, 25 ya. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 7:26. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, engkau setiap kali sudah berjalan kudus. Ketika engkau berjalan kudus, tubuh Yesus menjadi satu dengan tubuh saya. Betul tak? Darah Yesus menjadi satu dengan darah saya. Maka engkau mengenakan Yesus. Seharusnya sudah tidak lagi jatuh di dalam dosa dan hawa nafsu dan segala keterikatan. Ya, jadi setiap kali kita mengerjakan apapun, entah itu perjamuan kudus, entah kita baca firman, lakukan sungguh-sungguh dalam pemahaman. Ya, Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat ini Bapak Ibu sudah terlalu sering mendengar. Akulah kebangkitan dan hidup. Tapi kamu mati terus, pakai manusia lamamu terus, pakai apa? Tubuh mau terus. Karena apa? Engkau tidak mengenakan Yesus. Mengenakan Yesus itu bagaimana sih sebetulnya? Yesus itu apa? Yesus itu firman. Ketika firman itu engkau renungkan, engkau perkatakan, engkau lakukan. Engkau lakukan loh. Firman itu dilakukan. Jangan hanya dibaca dan engkau sekedar tahu. Aku sudah tahu. Itu berarti engkau tidak mengenakan. Bapak Ibu, pagi tadi saya berdoa dengan Mbak Tata. Semua kita yang hadir di tempat ini, beberapa banyak yang masih memakai baju lama. Tetapi begitu masuk pintu gerbang ini tadi, di sini ada 2 malaikat besar. Boleh dicek kepada melihat di ini ya, di pintunya ada 2 malaikat. Dan mereka melepaskan baju-baju hitam, baju-baju lama, dikenakan baju yang baru. Itu real. Kau keluar dari tempat ini nanti setelah ibadah ini, engkau rasakan engkau berbeda, enggak bisa lagi menyentuh yang namanya dosa, dan engkau mengalami yang namanya kesembuhan. Yang sakit sembuh. Percayalah, yang sakit sembuh. Karena Tuhan hadir di tempat ini. Yang sakit sembuh. Yang dompetnya sakit sembuh. Ya, yang dompetnya sakit juga sembuh. Roma 13 ayat 12. Ini ayat yang terakhir. Roma 13 ayat 12.
Hari sudah jauh malam, telah hampir. Sebab itu marilah kita diulang semuanya. Roma 13 ayat 12. Ayo semuanya dibaca. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita mengadakan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ayat 14. Tapi kenakanlah diri sebagai senjata terang dan janganlah melawan tubuh dan Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Kenakanlah Yesus Kristus, kenakanlah firman, kenakanlah tubuh dan darahnya, kenakanlah semua yang sudah dikerjakan. Pakai itu, maka otomatis engkau tidak bisa lagi menyentuh hal-hal dosa. Engkau sudah berpindah dari kiri menuju ke kanan, dan itu ketika engkau sudah ada di kanan, itu benar-benar engkau sudah tinggal di dalam kerajaan surga. Yang percaya katakan amin. Kerajaan surga tidak usah menunggu nanti wafat. Hari ini engkau sudah terhubung dengan Tuhan dan engkau mengalami kerajaan surga. Semuanya akan dipermudah. Bapak Ibu, Tuhan sedang rindu untuk memakai anak-anaknya sebagai alat demonstrasinya. Yes. Maukah engkau dipakai sebagai alatnya? Itu loh, anak Tuhan itu keren banget. Dia kenapa semuanya mudah ya? Itu kalian. Aku susah ya, tapi kalau dia itu gampang banget. Kenapa ya? Dia tuh kabelnya nyolok ke atas. Sederhana kan? Gak usah susah-susah. Ya. Sehat ya semuanya ya. Amin. Walaupun harinya sangat panas, tapi kita benar-benar ada awannya Tuhan. Begitu sangat sejuk gitu. Nah tadi pas kita lagi penyembahan itu benar-benar saya merasakan pas mau ke surga. Lalu saya melihat Tuhan Yesus mau bisik ini bu tadi. Tuhan Yesus aja semuanya. Ya. Tuhan Yesus turun dari tangganya, tangga emas ibu. Jadi pakai baju putih, dia pakai selendang merahnya. Lalu dia benar-benar buka tangannya seperti ini. Lalu dia melawat kita satu-satu. Saya nggak tahan sih, nggak kuat gitu tadi. Saya sempat mau bisikin ibu, saya lihat ini. Itu Tuhan luar biasa sekali. Nah, saya mau sharing ada Zoom yang Zoom ibu yang di YouTube. Ini pada waktu malam itu saya ngerasa saya capek banget dan lelah. Udah gitu saya buka yang ibu lagi ulang tahun. Karena itu kalau saya YouTube, saya dari pertama bertobat, itu saya nggak pernah namanya cari-cari. Jadi Roh Kudus tuh kayak mimpin ini. Dan malam itu tiba-tiba saya bukan dari itu ya WhatsApp, tapi dari langsung YouTube. Tek muncul, terus saya langsung tonton. Saya itu udah lemes pengen tidur, tapi kok makin nyanyi, lalu ibu khotbah, saya makin kayak nggak bisa tidur kok, malah makin nggak bisa tidur gitu. Terus saya benar-benar kayak ibu kan bilang terakhir, siapa yang nonton ini, siapa yang di sini, siapa yang nonton walaupun rekaman akan mendapat api lawatan Tuhan. Saya tangkap, amin bu. Benar-benar di malam itu saya dapat api Roh Kudus. Lalu saya benar-benar langsung baca Alkitab. Aduh udah jam 1 ini Tuhan, kok ngantuk-ngantuk gitu loh. Benar-benar saya dapetin itu, keren. Nah yang berapa hari ya, waktu saya udah kaki saya udah sakit banget. Udah gitu saya nonton lagi yang ibu khotbah di lapas kemarin. Itu saya ikuti nyanyi pun walaupun mereka bukan kayak worship ya, dan bagus-bagus. Tapi di situ mereka nyanyi, saya tuh kayak bisa mau nangis, saya nggak ngerti deh. Pas kalau ibu lagi mereka lagi di lapas kayak gitu mereka narkoba penjara tuh bisa ikutan nangis gitu. Saya nggak bisa ikut jam 9 kan, jadi saya kadang-kadang ikut YouTube-nya lagi. Justru bener-bener saya tuh ngerasa Tuhan, saya mau di dalam, maksudnya saya mau masuk gitu dalam situ. Bener-bener itu kaki saya besokannya semua sembuh total. Itu saya bilang, bu kok bisa begitu? Dia katanya ibu bilang itu udah hadirat Tuhan, bener. Jadi maksud saya begini loh, kalau misalnya bisa YouTube-nya ibu itu
tolong di like, tolong di subscribe ya gitu. Karena kenapa? Jadi bisa melawat banyak orang, itu benar-benar ada Tuhan dan ada lawatan malaikat, dan benar-benar keren banget gitu. Kalau misalnya saya mau jujur, saya tuh mau kesaksian, saya ini dilawat bukan diinjili, tapi saya ini benar-benar mencari Tuhan. Pas saya mau benar-benar mau bunuh diri, depresi berat, itu saya mencari Tuhan, dan Tuhan lewat YouTube gitu. Saya tuh dilawat dari situ, saya dari YouTube. Itu keren banget. Makanya cara kerja Tuhan itu kan dia tidak lagi kayak pendeta datangnya atau apa, tapi Roh Kudus bekerja untuk melawat jiwa-jiwa. Itu keren banget. Dan saya cuma bisa bilang sampai hari ini, Tuhan itu baik, Tuhan itu hidup, Tuhan itu luar biasa. Sampai merubah saya, yang paling saya merasa berkat Tuhan yang paling besar adalah saya diubahkan dari orang depresi menjadi orang yang penuh sukacita. Amin. Itu keren banget Tuhan buat saya berubah. Jadi saya percaya, cari dulu kerajaan-Mu, cari dulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambah-tambah. Amin. Itu betul. Dan saya merasakan, Tuhan, saya ngeliat ke belakang. Walaupun masalah saya semakin berat sebenarnya, tapi kok saya bisa tenang, kok saya bisa sukacita gitu loh. Inilah yang kehadiran Tuhan. Tuhan pertama saya bertobat itu bilang, saya sudah mendekat, kerajaan Allah sudah dekat. Itu yang pesan Tuhan. Lalu terakhir kali ini pesan Tuhan adalah supaya kita berjaga-jaga. Berkali-kali saya satu hari ini sama kemarin, jadi Tuhan pesan adalah berjaga-jagalah, jagalah hatimu dan teguhkan hatimu. Jadi supaya kita berjaga-jaga, karena memang masanya adalah tidak mudah dan akan tapi kita sebagai anak Tuhan, sebagai mencari Tuhan terus, kita akan dilindungi, kita diberi kekuatan, kita diberi kesehatan, kita diberi sejahtera Tuhan. Itu. Terima kasih. Ya, kita akan selesai. Sekali lagi pesannya sangat kuat. Dan Yesaya 5 yang saya dapatkan itu, sebab itu umatku harus pergi ke dalam pembuangan, oleh sebab mereka tidak mengerti apa-apa. Jadi umat Tuhan harus mengerti firman. Umat Tuhan harus mengerti ketetapan Tuhan. Umat Tuhan harus mengerti di mana engkau berada. Sebelah kanan atau sebelah kiri itu keputusanmu sendiri. Keputusanmu sendiri. Dan hari ini kalau sudah masuk di dalam keluarga kerajaan surga, artinya kita di sebelah kanan. Teruslah berada di gerombolan domba-domba. Jangan keluar. Kalau keluar dicaplok serigala. Oke, saya kembalikan kepada tutup dulu ya. Tutup dulu.